Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan bahas sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat, ini sebuah video berjudul Luar Biasa Bangga Terompah Kayu Saksi Bisu Budaya Jawa Indonesia Mekar di Ujung Dunia Suriname. Jadi seperti yang kita tahu ya, Suriname ini emang banyak banget orang Indonesia kayak gitulah guys ya. Udah kayak Indonesia kedua kali ya, Suriname ini guys. Jadi ini katanya ada sebuah rempah kayu yang menjadi saksi lah gitu. Jadi kita lihat aja dulu ya kayak gimana sih maksudnya di video. Sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita play dulu video kali ini. Seperti biasa untuk video originalnya, teman-teman silahkan mampir di dunia saya. Terompah kaki saksi bisu budaya Jawa di Suriname. Bukan terompah kayu. Para keturunan imigran Jawa di Suriname mengenang sandal panjang yang terbuat dari kayu ini sebagai simbol perjuangan dan kegigihan para pendahulu mereka yang dipekerjakan di perkebunan. Bersama etnis lain, mereka ikut membentuk budaya negeri baru Suriname. Maka pecel, nasi goreng, cendol, cenil, sate pitik, dan kuda lumping kini menjadi bagian dari budaya Suriname. Wih, itu Indonesia banget tuh. Loro. Terompah merupakan alas kaki yang sederhana, bahan utama ini bagian apa terbuat tradisional dari kayu, banget ini. sedangkan untuk pengaitnya digunakan karet bekas. Sesederhana itu pula monumen teglek yang berdiri di New Amsterdam, biasanya pas ibu kota hari distrik Region, daerah setingkat kecamatan di Suriname. Monumen terbuat dari bahan seng dan karet Indonesia bekas ban. itu ada lomba-lomba kayak gitu, pakai terompah. 94 orang imigran pertama dari Jawa pada tanggal 9 Agustus 1890 dengan kapal Prince William II. Mereka benar-benar orang sederhana dalam hal pendidikan dan tingkat ekonomi. Akan tetapi, gaya hidup mereka luar biasa. Dengan segala kebersahajaan, para imigran dari negara Jawa itu ikut membangun budaya sebuah negeri yang terdiri dari beragam etnis. Mereka didatangkan dari berbagai negeri sebagai pekerja di perkebunan. Pada awalnya, imigran Jawa itu mengalami disorientasi budaya. Mereka merasa kehilangan titik pijak sebagai sekumpulan manusia yang tercabut dari akar budayanya, yaitu budaya dari negara Jawa. Sebutan mereka untuk asal mereka Jawa Tengah. Terompah yang sederhana itu rupanya menjadi semacam salam solidaritas dan persaudaraan dari imigran Jawa kepada etnis pendatang lain di Suriname. Setidaknya, bagian made in orang Jawa ini kayak lomba tuh masih berlaku di Indonesia ini terbaca narasi dalam bahasa Belanda yang artinya pada saat itu sepatu sangat mahal. Maka teglek telah terintegrasikan ke kelompok etnis lain seperti Creole dan Hindustan. Masih ada lagi kelompok kecil pendatang lain seperti dari Cina, India, Lebanon, dan Brazil. Wah, jadi ada campuran gitu ya. Keturunan Jawa saat ini meliputi 14% atau sekitar 75.000 warga dari total 576.000 penduduk Suriname. Mereka merupakan keturunan dari imigran Jawa yang didatangkan ke Suriname dalam kurun 1890 sampai dengan 1930. Wah, jadi dahulunya untuk bekerja ya. Itu, sebanyak 32.965 pekerja dari Jawa dikapalkan ke Suriname. Di kemudian hari, diaspora Jawa ini memberikan warna tersendiri pada pembentukan budaya negeri di Amerika Selatan tersebut. Wah, jadi orang dari Pulau Jawa ternyata guys. Integrasi nasi goreng. Nasi goreng, wah Indonesia banget. Di Paramaribo, ibu kota Suriname, jangan heran jika Anda menjumpai warung. Di warung Tante Pon misalnya, tersedia menu pecel. Unsur pecel tidak beda dengan pecel yang dijual di Indonesia. Seperti bayam, toge, dan kacang panjang dengan bubuhan sambal kacang. Menu lain adalah nasi goreng atau biasa disebut nasi saja. Jika kamu pesan nasi, maka yang akan tersaji adalah nasi goreng. Ada pula hidangan yang lazim kita santap di Jawa seperti bakmi, tahu lontong, cenil, nagosari. Jadi kalau ke Suriname, kalau masalah kuliner boleh dicoba nih, Mas Indonesia banget ini. Karena memang dasarnya Indonesia ya, disukai oleh warga Suriname dari etnis Jawa, tetapi sudah menjadi makanan harian
Suriname. Dengan bahasa Jawa, pemilik warung Toti di distrik Taman Rejo menjelaskan, Tiang Cameng juga menyukai picel. Tiang Cameng adalah sebutan mereka untuk warga Suriname dengan identitas warna kulit tertentu. Begitulah integrasi makanan sudah berjalan jauh di Suriname. Picel, bakmi, dan dawet dikenal oleh berbagai etnis di Suriname. Soto, pecel, dan bakmi goreng bukan hanya menjadi masakan Jawa saja, melainkan juga telah menjadi bagian dari national dishes alias masakan nasional. Memang nampaknya sederhana, hanya makanan. Akan tetapi kuliner itu menjadi contoh sederhana bagaimana sesuatu itu menjadi milik bersama. Stanley Sidol yang pernah menjabat sebagai Direktur Kebudayaan Suriname mengatakan, kuliner itu menjadi instrumen penting dalam proses national building. Sebagai jeratan, leluhur Stanley Sidol berasal dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Selain kuliner, kuda lumping atau jaran kepang dan reog Ponorogo juga telah terintegrasikan sebagai bagian dari seni pertunjukan di Suriname. Sudah sejak sekitar 130 tahun lalu, imigran Jawa menghidupkan hiburan rakyat dari Jawa itu di tanah baru bernama Suriname. Salah satu kelompok yang terkenal bernama Jaran Kepang Trimo Budi Santoso yang dibentuk sejak 1970. Pada setiap pergelaran, mereka memasang spanduk bertuliskan kebudayaan Jawa Jaran Kepang. Pendirinya Pijoyo, anak dari imigran Jawa dari Surakarta bernama Kasiman, yang datang ke Suriname pada 1920. Pijoyo yang fasih berbahasa Jawa membanggakan kuda lumping sebagai budaya leluhur dari tanah Jawa. Kesenian itu dibawa oleh imigran dari Jawa tahun 1890 sampai dengan 1939 dan menjadi hiburan rakyat. Jadi imigran ini dari Pulau Jawa ini guys, mereka juga membawa kebudayaan yang mereka punya gitu ya. Sesaji yang digunakan juga tidak berbeda dengan yang digunakan di Jawa, yaitu kemenyan dan dupa. Menurut Pijoyo, roh yang merasuki pemain tersebut berasal dari tanah Jawa, tepatnya dari Gunung Serandil dan dari Gunung Merapi. Pijoyo sendiri tidak tahu persis letak kedua tempat yang disebutnya itu. Saat ditanya mengapa bukan roh dari Suriname, ya bisa saja, tetapi mengkhawatirkan karena sulit dikendalikan dan cenderung berbahaya. Menurut Pijoyo, dia menggunakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa untuk mendatangkan roh. Begitu pula pemulangan roh juga menggunakan gending Jawa seperti warudoyong dan sampak guntur. Jadi udah berkembang banget lah ya budaya Indonesia itu di sebelah Jawa di Suriname. Tanah air baru. Pergaulan lintas etnis terjadi secara alami di Suriname, termasuk lewat bahasa. Suriname memang mempunyai bahasa nasional, yaitu bahasa Belanda. Akan tetapi bahasa yang dibawa oleh setiap etnis termasuk bahasa Jawa tetap hidup di kalangan terbatas. Dari beragam bahasa tersebut lahirlah bahasa gado-gado yang disebut bahasa taki-taki, semacam bahasa gaul yang luas digunakan di Suriname. Di luar itu ada bahasa baku yang tersisipi istilah-istilah dari bahasa Jawa, termasuk kata warung berikut menu seperti tersebut tadi. Begitu pula nama daerah juga menggunakan nama desa yang ada di Jawa Tengah seturut asal para imigran. Misalnya ada nama Kowarasan, Purworejo, dan lainnya. Nama-nama tempat, jalan, atau distrik kemudian terbentuk dengan unsur-unsur bahasa Belanda seperti Sasro di Samowe, Purworejowek, Purwodadiwek, sampai Malangwek. Nama-nama jalan dan daerah itu menggambarkan keberagaman Suriname yang dibangun dari sejarahnya. Di distrik Komewegen adalah daerah Algamar dan New Amsterdam. Tetapi ada pula nama Taman Rejo. Rejo atau Rejo dalam bahasa Jawa artinya ramai. Taman Rejo bisa berarti taman yang ramai. Daerah itu dulu merupakan wilayah perkebunan tebu dan pabrik gula Marienburg milik Netherlands Handelsmes CB. Salah satu nama jalan di Suriname yang merupakan gabungan bahasa Jawa dan Belanda. Begitu pula nama anak cucu cicit mereka menggunakan nama Jawa sebagai nama keluarga plus nama lahir. Seperti Stefan Kartotarono, Murselino Dolman. Wah, jadi digabung lah ya Belanda dengan Jawa ini ya. Mursalidin, pemuka masyarakat Suriname keturunan Jawa yang pernah menjadi ketua Vereniging Henderking Javanis Imigrasi atau Perhimpunan Mengenang Imigrasi Jawa mengatakan Suriname tidak mempunyai budaya asli. Budaya yang ada dan terus tumbuh saat ini merupakan budaya impor yang dibawa oleh mungkin karena banyak etnis sih itu ya, banyak pendatang juga. Semacam pergaulan antar budaya, saling mengenal dan saling mengapresiasi secara alami. Dulu generasi awal imigran Jawa berpandangan mereka di Suriname hanya menumpang hidup. Mereka tidak merasa memiliki negeri bernama Suriname. Seiring waktu terjadi perubahan sikap, generasi baru Suriname yang telah berpendidikan kini melihat Suriname sebagai
bangsa sebagai sebuah tanah air baru bagi setiap warga dari manapun mereka datang. Wah, penasaran juga nih aku sama sering jadi pengen berkunjung gitu guys. Wah, saking berkembangnya budaya Jawa dan Indonesia yang ada di sana. Wah, yang awalnya cuma bekerja ya, imigran, ternyata jadilah kampung baru di Suriname, Jawa Tengah tadi ya, Jawa Tengah. Wah, keren. Suriname, nanti aku lihat petanya lah, kira-kira itu di bagian mananya gitu. Kayaknya itu gabungan Belanda Jawa itu Indonesia ya. Keren-keren, bagus. Tadi ada kuda lumping juga, makanan juga khas Indonesia banget, Jawa gitu ya. Jadi Suriname ini kayak Indonesia kedua sih menurut aku ya, keren. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu videonya. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.